welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan tentang tes TWK ya teman-teman, atau tes wawasan kebangsaan CPNS. Nah, TWK ini menjadi salah satu bagian dari seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Indonesia ya teman-teman. Dan TWK ini bertujuan untuk mengukur wawasan kebangsaan, kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara, serta penguasaan terhadap sejarah, budaya, dan nilai-nilai nasional. Dan di tahun 2023 ini akan diujikan antara lain tentang materi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan juga Bahasa Indonesia ya teman-teman. Dan seperti biasa di sini aku akan kasih 10 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu 10 detik teman-teman menjawabnya ya. Kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan, kalian bisa pause dan nanti kita akan jawab bareng-bareng. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja nih teman-teman kita masuk ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Pancasila sebagai dasar negara yang pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia dalam 3 prakara atau 3 asas, yaitu A. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, B. Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, C. Persatuan, kerakyatan, keadilan, D. Kerakyatan, keadilan, kebudayaan, E. Kebudayaan, religius, kenegaraan. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang E ya teman-teman. 3 prakara atau 3 asas yaitu kebudayaan, religius, dan kenegaraan. Untuk pembahasannya bahwa asas kebudayaan secara yuridis Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam hal adat istiadat dan kebudayaan. Untuk asas religius, toleransi beragama yang didasarkan pada nilai-nilai religius telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Untuk asas kenegaraan, karena Pancasila merupakan jati diri bangsa dan disahkan menjadi dasar negara, maka secara langsung bangsa Indonesia berPancasila sebagai asas kenegaraan. Jadi 3 prakara atau 3 asasnya yaitu kebudayaan, religius, dan kenegaraan ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 2. Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia pada tanggal A. 15 Agustus 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 22 Juni 1945, E. 26 Juni 1945. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah C ya teman-teman. 18 Agustus 1945 disahkan PPKI berdasarkan filsafat negara Republik Indonesia. Untuk pembahasannya bahwa sehari setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang resmi PPKI, Pancasila dibahas, disempurnakan, dan akhirnya disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Jawabannya adalah yang C. Next kita lanjut ke soal nomor 3. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara kesatuan Republik Indonesia dipenuhi perdebatan yang sengit pada proses pembentukannya, terutama antara pada Founding Fathers sebagai berikut kecuali A. Supomo, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Soekarno, E. Hos Cokroaminoto. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah E ya teman-teman. Yang ditanya adalah kecuali ya teman-teman. Untuk pembahasannya bahwa sebagai negara yang baru merdeka pada tahun 1945,
Para Founding Fathers Indonesia telah merancangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukannya dipenuhi perdebatan sengit, terutama antara Supomo, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan juga Soekarno. Jadi ini yang termasuk dalam Founding Fathers ya teman-teman, sedangkan E ini tidak termasuk. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Pada masa awal kemerdekaan, negara Indonesia belum mempunyai infra politik lengkap, yaitu lembaga-lembaga negara yang mestinya ada sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan aturan peralihan pasal 4, kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh A. Perdana Menteri, B. Presiden, C. Wakil Presiden, D. BPUPKI, E. PPKI. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman, Presiden. Untuk pembahasannya, berdasarkan aturan peralihan pasal 4, sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar ini. Segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Jadi aturan peralihan pasal 4 kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh Presiden ya teman-teman. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah ya. Kasih tahu alasan teman-teman semuanya. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Nah, ciri-ciri hukum perdata adalah sebagai berikut, kecuali A. Mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan negara yang mengatur tata tertib masyarakatnya. B. Mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. C. Mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. D. Korban berlaku sebagai penggugat. E. Tersangka berlaku sebagai tergugat. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah A ya teman-teman, kecuali. Jadi ciri-ciri dari hukum perdata adalah yang pertama mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Yang B ini termasuk ya teman-teman. Yang kedua mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Yang C ini termasuk. Yang ketiga, proses pengadilan didasarkan pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau korban. Yang keempat, korban berlaku sebagai penggugat, yang D termasuk. Dan yang terakhir, tersangka berlaku sebagai tergugat, dan yang E termasuk. Jadi yang A ini tidak termasuk dalam ciri-ciri hukum perdata ya teman-teman. Jawabannya adalah yang A. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Sumber hukum Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Berikut yang termasuk sumber hukum formal kecuali A. Undang-undang, B. Kebiasaan, C. Keputusan-keputusan hakim, D. Traktat, E. Pancasila. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah E ya teman-teman, Pancasila. Yang ditanya adalah sumber hukum formal kecuali. Nah, untuk pengertian dari sumber hukum formal ini adalah tempat di mana dapat ditemukan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan mengenai hukum tertentu. Berikut yang termasuk sumber hukum formal. Yang pertama adalah undang-undang, yang kedua adalah kebiasaan, yang ketiga adalah keputusan-keputusan hakim, dan yang keempat adalah traktat, dan yang kelima adalah pendapat sarjana hukum. Jadi Pancasila ini tidak termasuk dalam sumber hukum formal ya teman-teman. Jawabannya adalah yang E.
Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai ideologi, Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka karena A. Nilai-nilai dan cita-cita dihasilkan dari pemikiran individu atau kelompok yang berkuasa dan masyarakatnya berkorban demi ideologinya. B. Menolak reformasi. C. Masyarakat harus taat kepada ideologi elit penguasa. D. Penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Dan yang E. Totaliter. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Untuk pembahasannya bahwa ciri-ciri ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-cita digali dari keyakinan adat istiadat, budaya, dan religius masyarakatnya. Yang kedua adalah menerima reformasi, dan yang ketiga adalah penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Jadi dari poin kelima ini yang termasuk dalam ideologi terbuka itu adalah yang D ya teman-teman. Penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Next kita lanjut ke soal nomor 8. Sekretariat ASEAN berada di A. Jakarta, B. Singapura, C. Kuala Lumpur, D. Bangkok, E. Manila. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman, ini sudah jelas ya. Untuk pembahasannya bahwa pada KTT ASEAN di Bali 1976 telah ditandatangani oleh para menteri luar negeri dengan disaksikan oleh para kepala pemerintahan yang kemudian dokumen perjanjian tersebut dikenal dengan nama Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat yang antara lain menyatakan bahwa tempat kedudukan Sekretariat ASEAN di Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia. Berarti Sekretariat ASEAN ini berada di Jakarta ya teman-teman. Jawabannya adalah yang A. Next kita lanjut ke soal nomor 9. Teman-teman bisa komen di bawah ya dapat nilai berapa. Soal nomor 9, ideologi Pancasila berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui kebebasan hak-hak masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan, dan E. Keadilan. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah A ya teman-teman. Untuk pembahasannya bahwa manusia menurut Pancasila memiliki kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Nah, kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Bahkan nilai ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia. Jadi kebebasan manusia dalam rangka demokrasi ini tidak melampaui hakikat dalam nilai-nilai ketuhanan ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor terakhir, soal nomor 10. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat A. Aktual, statis, dan antisipatif, B. Aktual, dinamis, dan antisipatif, C. Faktual, statis, dan pragmatis, D. Faktual, dinamis, dan preventatif, E. Faktual, statis, dan responsif. Kita mulai.
Stop. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Untuk pembahasannya bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang selalu berkembang. Jadi ideologi Pancasila ini bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal dan pembahasan tentang tes TWK di part yang pertama. Kalau kalian suka silahkan like, kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin semangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.